Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Michael, NIM saya 05523641. Saya dari UT Jakarta. Kali ini saya akan membuat video praktek public speaking dengan materi yang sudah saya buat. Jadi sekali lagi selamat malam semuanya, rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman yang lainnya. Kali ini saya ingin mengajak kalian semua nih untuk mengingat kembali momen pertama saat terbangun tidur di pagi hari. Apa yang pertama kalian cari? Apakah segelas air? Atau mungkin justru sebuah benda kotak pipi yang biasa kita sebut smartphone? Jujur aja nih, sebagian besar dari kita, termasuk saya mungkin ya, pasti akan langsung membuka layar dari si benda kotak pipi itu atau smartphone itu. Terus kita periksa notifikasi, lalu tanpa sadar kita itu terjebak selama bermenit-menit atau bahkan mungkin berjam-jam. Kita menjelajahi lini masa yang dengan tujuan yang mungkin kurang jelas gitu. Dan kita saat ini adalah generasi digital natif, generasi yang diberkati dengan akses informasi tanpa batas. Namun di saat yang sama, kita juga menjadi generasi yang paling rentan kehilangan kendali atas pikiran kita sendiri. Hari ini kita sering banget nih mengeluhkan waktu yang terasa cepat berlalu, tugas kuliah yang keteteran, atau proyek-proyek yang macet karena kita nggak punya waktu. Tapi apakah kita benar-benar kekurangan waktu? Atau kita yang membiarkan fokus kita itu dijajah oleh layar? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah sudut pandang mengenai gagasan digital minimalism, memutus rantai doom scrolling dan reclaim kendali atas fokus kita. Oke teman-teman sekalian, kita perlu bersikap kritis terhadap apa yang terjadi pada psikologis kita saat ini. Sadar atau tidak, fenomena doom scrolling kebiasaan terus-menerus menggulirkan layar saat mengonsumsi berita buruk atau konten yang tidak relevan bukanlah sebuah kebetulan atau sekedar kebiasaan buruk yang sepele. Ada mekanisme psikologis yang sangat rapi di balik layar ponsel kita, mengacu pada konsep yang diangkat dalam dokumenter The Social Dilemma serta data dari Center for Human Technology. Aplikasi media sosial yang kita gunakan sehari-hari sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memicu pelepasan hormon dopamin instan di otak kita. Setiap kali kita melakukan refresh pada feed kita, otak kita mengantisipasi hal baru layaknya mesin judi slot. Inilah yang disebut dopamine loop, sebuah lingkaran setan yang membuat kita terus-menerus kecanduan dan berperilaku impulsif di dunia digital. Dampaknya nggak main-main nih. Yang pertama, kita akan kehilangan waktu produktif. Menurut laporan dari We Are Social mencatat bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam per hari hanya untuk berselancar di media sosial. Bagi mahasiswa dan pekerja kreatif di usia 18 sampai 30 tahun, 3 jam ini adalah waktu yang sangat berharga yang seharusnya bisa dipakai untuk deep work atau menghasilkan karya yang nyata. Kedua yaitu krisis kesehatan mental. Riset dari Kata Data Insight Center memperingatkan kita tentang adanya korelasi kuat antara durasi penggunaan layar yang berlebihan dengan melonjaknya tingkat kecemasan atau anxiety serta gangguan tidur pada kalangan Gen Z di kota-kota besar. Kita seringkali merasa cemas karena terjebak dalam fear of missing out atau FOMO dan digital burnout. Kita lelah secara mental, tetapi anehnya kita tidak bisa berhenti menatap layar. Lantas, apakah solusinya adalah membuang ponsel kita dan hidup terasing di dalam hutan? Tentu saja enggak dong. Kita butuh teknologi untuk belajar dan bekerja. Solusi yang saya tawarkan adalah menerapkan digital minimalism, yaitu sebuah kesadaran untuk meletakkan batasan digital yang tegas tanpa harus meninggalkan sosial media sepenuhnya. Nah, cocok banget nih buat kita. Ada tiga hal yang langkah praktis yang bisa kita mulai lakukan sejak keluar dari kegiatan ini. Yang pertama, ambil kendali atas notifikasi kita.
Jangan biarin ponsel mendikte kapan Anda harus melihatnya. Matikan semua notifikasi aplikasi media sosial kecuali pesan langsung yang sifatnya mendesak dari manusia asli. Jika notifikasi tidak muncul, keinginan impulsif otak kita untuk mengecek ponsel akan berkurang secara drastis. Yang kedua, terapkan zona bebas layar atau time boxing. Asik. Buat aturan tegas untuk diri kita sendiri, misalnya tidak ada ponsel di atas tempat tidur, 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun tidur, atau pasang waktu khusus selama 60 hingga 90 menit tanpa ponsel sama sekali saat kita sedang mengerjakan tugas atau proyek-proyek yang penting. Terus yang ketiga, yang terakhir, ubah konsumsi pasif menjadi produktif aktif. Bersihkan lini masa kita, unfollow atau snapkan atau mute akun-akun yang memicu kecemasan atau perasaan FOMO kita. Ubah peran kita dari sekedar menonton pasif yang menerima sampah informasi menjadi pengguna yang memanfaatkan teknologi untuk belajar, berjejaring, dan berkarya. Jadi, rekan-rekan sekalian, minimalisme digital bukanlah tentang seberapa canggih teknologi yang kita miliki, melainkan seberapa merdekanya diri kita di hadapan teknologi tersebut. Teknologi adalah alat yang luar biasa jika ia berada di bawah kendali kita. Namun, ia akan berubah menjadi penjara mental yang merusak masa depan jika kita membiarkan algoritma yang mengendalikan perhatian kita. Memutus rantai doom scrolling memang tidak mudah di awal, tetapi imbalan yang akan kita dapatkan sangatlah besar. Pikirin matang-matang, fokus yang lebih tajam, dan kendali penuh atas masa depan kita sendiri. Mulai hari ini, mari kita rebut kembali fokus kita, letakkan ponsel kita, tatap dunia sekitar, dan mulailah bekerja dengan kesadaran penuh. Terima kasih.